Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kembali ruang kolaborasi modul 2.1. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan studi kasus setingkat SMA. Tentunya saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendamping yang selalu setia memberikan arahan dan bimbingannya yaitu ada Ibu Dr. Anda Milyun Wijayati MPD dan ada Bapak M. Taufik Hidayat MPD. Kelompok 1 yang telah menyelesaikan tugas ini yaitu ada Bapak Yulian, kemudian ada Ibu Ida Trenalita, dan saya sendiri Hendri Budiman. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita mulai dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini yang disampaikan oleh Tomlinson. Kebutuhan belajar murid mencakup kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat murid. Hal ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah profil belajar murid. Hal ini merupakan cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar, seperti lingkungan belajar, budaya, dan gaya belajar. Adapun pembelajaran berdiferensiasi mencakup konten, yaitu diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah proses. Hal ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Dan yang ketiga adalah produk. Hal ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bapak Ibu guru hebat, hasil dari analisis kasus yaitu situasi 4 dari studi kasus level SMA. Di sini diceritakan bahwa Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Di antaranya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya
artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu dan mengapa? Pertanyaan yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, ataupun situs web, serta rekaman suara tersebut. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dari skenario yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita mulai dari kesiapan belajar atau readiness. Sebelum pertemuan sinkronus, Bu Derana meminta murid untuk mempelajari materi terlebih dahulu dan telah menyiapkan paparan tentang keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Bu Derana juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Bu Derana meminta murid-murid untuk mengerjakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap muridnya diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Sebelum memulai diskusi, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik, serta Bu Derana meminta murid untuk membuat dan melengkapi jurnal refleksi. Yang kedua adalah minat murid. Dalam hal ini, Ibu Derana memperkenankan murid untuk memilih sendiri lokasi pengamatan untuk produk paket info pengamatan.
dan Ibu Derana memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri bentuk hasil produk paket info digital yang akan dibuat sesuai kenyamanannya. Yang ketiga, profil belajar murid. Ibu Derana menyiapkan beberapa sumber ajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia, berupa artikel dari koran, video-video, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Dengan sumber ajar yang bervariasi, Bu Derana dapat memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru hebat, Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara, yaitu yang pertama, menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Yang kedua, mengembangkan kegiatan berjenjang seperti belajar mandiri, mengikuti kuis tertulis, dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan bervariasi seperti pengamatan, diskusi, penjelasan konsep dengan banyak contoh, dan membuat jurnal refleksi. Serta yang terakhir, yang keempat adalah memvariasi durasi waktu. Dalam hal ini, Bu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Yang pertama adalah konten. Kegiatan yang dilakukan adalah Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Analisis dari konten yaitu pada aktivitas Bu Derana tersebut terlihat siswa memiliki sumber belajarnya, tentu dengan harapan dapat mengakomodir profil belajar murid. Yang berikutnya adalah proses. Proses yang dilakukan oleh Bu Derana diantaranya yang pertama, Ibu Derana meminta murid untuk belajar mandiri melalui pertanyaan pemandu. Yang kedua, Ibu Derana meminta murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, Ibu Derana meminta murid memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Yang keempat, Ibu Derana meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mengikuti pembelajaran sinkronus. Yang kelima, Ibu Derana memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi. Yang keenam, Ibu Derana meminta murid mengikuti pembelajaran sinkronus melalui Gimit. Yang ketujuh, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid melalui proses diskusi daring. Dan yang terakhir, Ibu Derana mengamati apakah ada murid yang tampak belum paham. Selanjutnya, analisis prosesnya adalah dari proses yang dilakukan oleh Ibu Derana sudah nampak bahwa proses yang dilakukan lebih menekankan pada bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Bu Derana juga menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, dalam hal ini daftar tugas, memberikan durasi lama untuk murid dapat menyelesaikan tugas, serta mengembangkan kegiatan beragam serta tidak monoton. Yang berikutnya adalah produk. Dalam hal ini, Ibu Derana memberikan tugas untuk dikerjakan oleh murid, sehingga akan menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan pilihan murid itu sendiri. Dengan demikian, minat, bakat, dan kemampuan murid bisa disalurkan dan dikembangkan dengan baik sehingga menghasilkan suatu hal yang positif.
Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ibu Dirana melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara sebagai berikut. Penilaian sikap yaitu melalui pengamatan diskusi sinkronus. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognisi melalui memberikan pertanyaan pemandu yang sifatnya terbuka, kemudian kuis, dan jurnal refleksi yang dinilai. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotor. Hal ini dilakukan melalui diskusi sinkronus yang diamati dan dinilai dengan instrumen penilaian, serta produk paket info digital yang dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Demikian Bapak Ibu guru hebat mengenai modul dari 2.1 ruang kolaborasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.